Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat selalu. Izinkan kami dari kelompok 6, saya Rosnali, serta rekan saya Sinta Fitri, untuk mempresentasikan laporan analisis kebijakan pendidikan dan pengambilan keputusan. Judul kebijakan, perubahan atas keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri nomor 01-KAI-2020 nomor 516 tahun 2020 nomor HK 03.01-Menteri Kesehatan _363/2020 nomor 440 dan 882 tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 dan tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Adapun latar belakang kebijakan, yang pertama, banyaknya kendala dalam melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, pembelajaran tatap muka dapat diperluas sampai zona kuning. Yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran tatap muka perlu memperhatikan kesehatan dan keselamatan semua warga satuan pendidikan. Diperlukan pembelajaran praktik di SMK atau sekolah kejuruan. Isi pokok kebijakan, pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan pada tahun ajaran 2020-2021 dan tahun akademik 2020-2021 dilakukan secara bertahap di seluruh wilayah Indonesia. Untuk zona oranye dan merah dilarang melaksanakan pembelajaran tatap muka, sedangkan zona hijau dan kuning dapat melakukan pembelajaran tatap muka dengan melalui izin dari pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota, dan dinas pendidikan serta tim gugus COVID setempat. Apakah kaitan kebijakan dengan kegiatan pembelajaran? Kebijakan ini merupakan panduan bagi satuan pendidikan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021. Bagi satuan pendidikan yang berada pada zona hijau dan kuning dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka sesuai dengan aturan yang telah disusun dalam kebijakan ini. Sedangkan untuk yang berada pada zona orange dan merah tetap melaksanakan kegiatan belajar dari rumah, namun boleh melaksanakan pembelajaran praktik. Apakah kaitan kebijakan dengan memimpin sekolah? Dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini, kepala sekolah dituntut untuk bisa membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Di antaranya ialah kepala sekolah wajib mengisi daftar periksa pada laman Dapodik untuk menentukan kesiapan sekolah sebagaimana yang tertera pada kebijakan ini. Kemudian, kepala sekolah juga harus mengkomunikasikan dan mensosialisasikan kepada orang tua atau wali murid tentang kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan di sekolah. Kesimpulannya adalah 1. Satuan pendidikan yang berada pada zona orange dan merah tetap melaksanakan belajar dari rumah. Yang kedua, satuan pendidikan yang berada pada zona hijau dan kuning dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka.
Kepala sekolah harus membuat kebijakan tentang kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan aturan pemerintah. Untuk slide berikutnya, presentasinya akan dibawakan oleh teman kami, Sinta Fitri. Silakan Fitra. Baiklah, terima kasih Bu Ros atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan atau memaparkan kaitan kebijakan dengan pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu mengenai rencana pembelajaran. Nah, dalam perencanaan pembelajaran, guru dapat menyusun sesuai rancangan pembelajaran yang telah disusun dalam kebijakan SKB 4 Menteri ini. Nah, rencana pembelajaran ini dibuat sebagai pegangan pendidik dalam mengajar di kelas. Dalam rencana pembelajaran, pendidik juga harus menyesuaikan dengan kondisi sekolah, apakah pembelajaran tatap muka atau belajar dari rumah. Nah, nanti di sana materi yang diajarkan juga harus dianalisa terlebih dahulu. Apa-apa saja materi esensial yang harus diajarkan. Nah, kemudian yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Jika satuan pendidikan berada pada zona hijau dan kuning, maka tatap muka dilaksanakan dengan 2 fase, yaitu masa transisi dan masa kebiasaan baru, di mana masa transisi ini akan dilaksanakan selama 2 bulan. Dengan cara pembagian rombongan atau shift. Nah, setelah masa transisi selesai selama 2 bulan, kemudian dilanjutkan dengan masa kebiasaan baru. Nah, jika daerah atau satuan pendidikan berada pada zona oranye atau merah, maka pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan belajar dari rumah atau BDR atau secara daring. Nah, kemudian praktek pembelajaran juga dibolehkan walaupun zona oranye atau merah. Nah, yang ketiga itu penilaian atau evaluasi pembelajaran. Nah, pada masa ini siswa tidak dibebani tuntutan untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Namun, penilaian atau evaluasi pembelajaran tetap dilakukan. Nah, penilaian ini dapat dilakukan secara tes tertulis, tes lisan, penugasan, portofolio, praktek, dan lain sebagainya. Nah, jika sekolah berada pada zona hijau atau kuning, maka penilaian dilakukan secara langsung di dalam kelas. Namun, jika sekolah berada pada zona oranye atau merah, maka penilaian atau evaluasi pembelajaran dilaksanakan secara daring atau online dengan menggunakan platform Google Classroom, Google Form, Quizzes, Kahoot, atau lain sebagainya. Nah, kemudian kesimpulannya, yang pertama, rencana pembelajaran disusun berdasarkan rancangan pembelajaran yang telah disusun dalam kebijakan SKB 4 Menteri ini. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran disesuaikan dengan kondisi daerah pada satuan pendidikan. Nah, yang ketiga, dalam melakukan evaluasi, siswa tidak dibebani tuntutan untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Nah, selanjutnya, kaitan kebijakan dengan memimpin sekolah masa pandemi. Bagaimana cara mengelola guru? Nah, dengan adanya kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, kepala sekolah dituntut untuk bisa mengarahkan dan memfasilitasi guru-guru agar pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan peraturan yang telah dibuat bisa dijalankan dengan efektif. Jadi, selama pandemi ini, kepala sekolah harus membekali guru-guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Misalnya nih, pembelajaran daring. Nah, guru-guru harus diberikan pelatihan terlebih dahulu bagaimana cara melaksanakan pembelajaran secara daring. Nah, siswanya juga harus diberikan sosialisasi mengenai hal tersebut.
Kemudian, bagaimana melakukan supervisi pembelajaran? Nah, kalau kegiatan pembelajaran itu dilakukan secara daring atau belajar dari rumah, maka pemantauan kepala sekolah terhadap kegiatan pembelajaran dapat dilakukan melalui Google Classroom, WhatsApp Group kelas, atau melalui virtual teaching melalui Zoom atau Google Meet. Nah, jika sekolah melaksanakan pembelajaran tatap muka, maka kegiatan supervisi dilakukan dengan cara pemantauan di dalam kelas dan berkomunikasi dengan guru yang bersangkutan. Kemudian, bagaimana mengelola orang tua murid? Nah, kita tahu bahwa orang tua adalah suatu yang tidak dapat kita pisahkan dari sekolah. Nah, untuk itu, pihak sekolah harus selalu menjaga komunikasi antara orang tua dengan pihak sekolah, terutama dalam memantau perkembangan siswa, baik selama belajar di rumah ataupun pembelajaran tatap muka. Dalam hal ini, pihak sekolah bisa melakukan home visit untuk mendiskusikan hasil perkembangan siswa. Nah, kemudian bagaimana cara memimpin sekolah? Kepala sekolah dalam memimpin sekolah pada masa pandemi ini mengikuti aturan dan prosedur yang telah ditetapkan pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Setiap kebijakan yang diambil oleh kepala sekolah terlebih dahulu dirapatkan secara bersama dengan stakeholder sekolah. Nah, kesimpulannya, di masa pandemi ini kepala sekolah harus bisa membuat kebijakan agar proses pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Kebijakan yang dimaksud meliputi pengelolaan guru, perencanaan kegiatan pembelajaran, pengelolaan siswa, dan orang tua atau wali siswa. Kemudian, mengevaluasi pelaksanaan dari kebijakan tersebut dengan cara memantau kinerja guru melalui supervisi dan melaksanakan home visit agar mutu pendidikan di masa pandemi ini tidak menurun. Demikian presentasi dari kelompok 6. Harapan kami, presentasi kami untuk dapat dikomentari untuk perbaikan presentasi yang akan datang. Terima kasih atas atensi yang diberikan serta komen-komen yang diberikan. Kami tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.